penting ya, nggak ngefek. Ngajak orang benci misalnya sama habaib atau ulama, majlisnya tambah rame, nggak ngefek. Orang-orang tambah cinta, orang-orang tambah seneng, orang-orang tambah bersemangat. Hol-hol di mana juga rame, maulid di mana rame. Oh, saya dipikirin, entar lagi nggak juga berhenti aja. Kalau mereka itu orang yang dibayar, sebentar lagi kalau bayarannya nggak ada, ya berhenti. Wah, tapi dia banyak yang ngelihat 100.000 misalnya, yang ngelihat belum tentu senang, yang nggak ngelihat lebih banyak. Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Nah, setelah kita melihat potongan video dari ceramahnya Habib Taufik Assegaf, bagaimana kira-kira tanggapan dari kaum muslimin wal muslimat di Indonesia? Kalau menurut kami sih, sebenarnya isi ceramah yang semacam ini kurang etis, kurang baik, kurang layak disampaikan di dalam halayak ramai. Karena ini disampaikan di dalam halayak ramai, di dalam jamaah, maka juga perlu adanya tanggapan yang disampaikan ke dalam halayak ramai, ke publik. Apakah benar bahwa orang yang meneliti nasab secara ilmiah itu adalah mengajak orang-orang untuk benci kepada para habaib atau benci kepada para kiai? Pertanyaannya nih, kami ulang dan harus difikirkan, direnungkan. Apakah benar bahwa orang yang meneliti nasab secara ilmiah itu adalah mengajak orang-orang untuk benci kepada para habaib atau benci kepada para kiai? Jadi, kan meneliti nasab secara ilmiah, segala sesuatu yang diuji secara ilmiah, kemudian dituduh sebagai orang-orang yang mengajak kepada orang-orang agar benci kepada para habaib atau agar benci kepada para kiai. Ini kayaknya kurang etis dan kurang bagus lah. Jadi kami tanggapi, jangan memelintir keadaan. Jangan memelintir keadaan dengan narasi-narasi provokatif. Karena tidak ada ulama NU, tidak ada satupun ulama NU yang mengajarkan kebencian. Apalagi kebencian kepada dzurriyyah Nabi Muhammad SAW, tidak. Hampir seluruh kiai NU selalu mengajarkan harus ta'zim, harus hormat, harus mengagungkan dan memuliakan seluruh dzurriyyahnya Nabi Muhammad SAW. Sedangkan di Indonesia ini kan banyak organisasi Islam. Coba kita renungkan, para habaib itu bagaimana diperlakukan di organisasi Muhammadiyah? Para habaib itu bagaimana diperlakukan di organisasi Persis? Lalu bagaimana para habaib diperlakukan di dalam golongan orang-orang Wahabi, baik itu di Indonesia maupun di dunia? Sedangkan para habaib di Indonesia sangat dimuliakan oleh warga Nahdliyin, oleh warga Nahdliyat. Mengapa bisa begitu? Karena memang kiai-kiai NU selalu mengajarkan tentang hormat, ta'zim, memuliakan para habaib dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau misalnya ada narasi masalah tentang penelitian nasab, tetapi dipelintir seolah-olah mengajarkan kebencian, memusuhi kepada para habaib dan para kiai, ini suatu pemelintiran namanya. Jadi justru narasi-narasi kebencian itu sering muncul dari pihak mana? Coba kita bayangkan. Setelah ada aksi 212, ya kan? Coba kita flashback nih. Kita renungkan kembali. Setelah adanya aksi 212, kan banyak nih kalimat-kalimat yang muncul dari orang-orang yang dianggap sebagai ustadz, yang dianggap sebagai kiai dan ulama dan habaib. Kemudian mereka melontarkan ucapan-ucapan yang tidak begitu enak, tidak begitu terhormat, kurang begitu elegan diucapkan di kalangan kaum muslimin yang masih awam. Jadi kalau kita balik nih, justru narasi-narasi kebencian itu sering muncul dari pihak mana? Jawab nih. Dijawab di dalam kolom komentar. Apakah narasi-narasi kebencian itu diajarkan oleh para ulama-ulama NU ataukah diajarkan oleh kelompok mereka sendiri? Coba kita buktikan video-videonya. Ada orang yang tidak bergelar habaib, tetapi mohon maaf masuk dalam kelompok 212 yang kita sebut namanya langsung lah, yaitu Suki Nur. Ya kan, Suki Nur itu Masya Allah ucapannya luar biasa. Jadi walaupun dia tidak habib, tetapi kan diajarkan kalimat-kalimat kebencian, kalimat-kalimat hujatan, kalimat-kalimat cacian. Kemudian setelah yang dicaci maki, dibenci, dihujat ini menggeliat, kan namanya diinjak-injak ya menggeliat, cacing saja diinjak-injak menggeliat. Kemudian mereka berbalik bahwa menuduh, memelintir keadaan, seolah-olah yang mengajarkan kebencian itu kelompok kita begitu, padahal tidak sama sekali. Karena mereka senantiasa berlaku seenaknya,
menghujat seenaknya, menyebarkan kebencian seenaknya. Maka kalau ada generasi muda NU atau dari salah satu NU yang meneliti tentang nasab itu wajar, karena penasaran. Penasaran mengapa? Ya karena masa ada sih dzurriyyah Nabi yang berkelakuan seperti itu, sehingga memunculkan keinginan untuk meneliti nasab yang sebenarnya. Kalau melihat orang-orang yang senantiasa mengaku-ngaku sebagai dzurriyyahnya Nabi Muhammad SAW, saya ini cucunya Rasulullah, saya ini adalah cicitnya Rasulullah, datuk kami adalah Rasulullah, dan seterusnya. Tetapi kelakuan, ucapan, dan seterusnya tidak menggambarkan tentang ucapannya Rasulullah, tidak menggambarkan tentang perilaku dan akhlaknya Rasulullah. Sehingga ada beberapa kiai yang penasaran untuk meneliti ketersambungan nasab. Benarkah orang-orang yang senantiasa menjual nama Rasulullah SAW yang diaku-aku sebagai datuknya, yang diaku-aku sebagai buyutnya ini adalah benar sanadnya, nasabnya bersambung kepada Rasulullah atau tidak? Lah, yang namanya penelitian itu kan berusaha untuk ilmiah. Ilmiah dilakukan oleh orang-orang yang berilmu, tidak serampangan, tidak sembarangan. Maka kan diperlukan adanya suatu metode. Metode dalam penelitian nasab. Lah, ini kemudian dibangkitkan narasi bahwa orang yang meneliti nasab itu adalah orang yang mengajarkan kebencian. Ini dari mana? Rumusnya dari mana? Korelasinya dari mana? Korelasinya nggak ada nih, nggak ada ketersambungan sama sekali. Ya, meneliti nasab, ya meneliti nasab. Kalau dibantah, ya harus dengan ilmiah begitu. Tidak harus mengeluarkan kata-kata mengajarkan kebencian. Walaupun diajarkan kebencian, tapi kami masih laris, masih laku, Masya Allah. Emang standarnya masih laris, laku begitukah? Kalau kata-kata yang diucapkan standarnya masih laris dan laku, Masya Allah ini banyak menimbulkan pertanyaan di dalam benak kita. Oleh sebab itu tolong sekali lagi, jangan memelintir keadaan. Demikian, semoga bisa bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Pentingnya nggak ngefek, ngajak orang benci misalnya sama baik atau ulama, majlisnya tambah rame. Nggak ngefek, orang-orang tambah cinta, orang-orang tambah seneng, orang-orang tambah bersemangat. Hol-hol di mana juga rame, maulid di mana rame. Oh, saya dipikirin, bentar lagi nggak juga berhenti aja. Kalau mereka itu orang yang dibayar, sebentar lagi kalau bayarannya nggak ada, ya berhenti. Wah, tapi dia banyak yang ngelihat 100.000 misalnya, yang ngelihat belum tentu senang, yang nggak ngelihat lebih banyak.